Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Selasa, tanggal 2 September 2025, dalam masa biasa yang ke-22. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, wafat dan kebangkitan Putramu Yesus Kristus menjadi jaminan keselamatan kami. Perkenankanlah kami mengikutinya dengan setia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama menampilkan Yesus yang berkarya di Kapernaum. Ia mengajar dengan kuasa dan sabdanya penuh wibawa. Bahkan roh jahat pun takluk di bawah kuasanya. Menariknya, roh jahat itu justru mengenali identitas Yesus lebih cepat daripada manusia. "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Namun, pengakuan itu tidak lahir dari iman, melainkan dari ketakutan. Peristiwa ini menegaskan kepada kita bahwa mengenal Yesus tidak cukup hanya dengan tahu siapa Dia, tetapi harus berbuah iman yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang banyak di Kapernaum terpesona karena Yesus mengajar tidak seperti ahli Taurat, tetapi dengan kuasa. Sabda Yesus bukan hanya kata-kata, melainkan menghadirkan Allah sendiri. Demikian juga sekarang, setiap kali kita mendengarkan sabda Tuhan dalam kitab suci dan Ekaristi, itu bukan hanya bacaan biasa,
melainkan kekuatan yang bisa mengubah hidup kita jika kita mendengarkan dengan hati yang terbuka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setan pun tahu siapa Yesus, tetapi pengetahuan itu tidak membawa pada iman dan ketaatan. Di sini kita diajak bertanya, apakah iman kita hanya sebatas tahu ajaran Yesus atau sudah nyata dalam perbuatan sehari-hari? Jangan sampai kita seperti roh jahat, tahu siapa Yesus, tetapi menolak untuk taat kepadanya. Ketika Yesus mengusir roh jahat, orang yang dikuasai roh jahat itu menjadi bebas. Inilah karya utama Yesus, membebaskan manusia dari belenggu dosa, ketakutan dan kuasa jahat. Dalam kehidupan kita pun, Yesus ingin melepaskan kita dari hal-hal yang merusak, keserakahan, iri hati, kebiasaan buruk, suka menyebarkan berita hoax, atau rasa putus asa. Pertanyaannya untuk kita semua adalah, apakah kita memberi kesempatan Yesus berkuasa atas seluruh kehidupan kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui renungan pagi ini, saya mengajak dan mengingatkan kita semua bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah, yang datang bukan hanya untuk dikenal, tetapi untuk diimani dan diikuti. Sabdanya bukan sekedar teori, tetapi kuasa yang membebaskan. Karena itu, para saudara dan saudari yang terkasih, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari kita membuka hati untuk menerima sabdanya setiap hari, membiarkan kuasanya membebaskan kita dari belenggu dosa dan hidup seturut iman yang nyata dalam kasih. Dengan demikian, orang lain pun dapat melihat kuasa Allah yang hidup dalam diri kita. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.